Selamat sore semuanya. Kita di sini dari DH9 akan menampilkan tentang kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Nawas. Di suatu desa hidup suatu keluarga. Mereka berisi dengan satu pasangan suami istri dan 8 orang anak. Sayangnya rumah yang mereka singgahi kurang cukup untuk mereka semua. Pak, lihat di rumah kita ini, sempit banget. Lalu pada sore hari, sang bapak itu pun merenung tentang apa yang dikatakan oleh anak dan istrinya. Sudah setiap hari aku mendengar kalimat seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Tentu saja kita harus bangun rumah yang lebih besar, Pak. Tapi membangun rumah yang lebih besar juga butuh biaya yang besar, Bu. Ya tapi tentu kita harus bangun rumah yang lebih besar. Lihat aja kita ada banyak. Coba deh, sana tanya kepada Abu Nawas. Pasti ia punya jawabannya. Wah, ini bagus tuh, Bu. Baiklah, saya akan coba bertemu dengan Abu Nawas. Memang benar adanya, di desa sebelah ada seseorang yang bernama Abu Nawas. Ia terkenal sangat pintar, cerdik, dan juga bijak. Lalu pada akhirnya sang bapak pun mengikuti saran dari ibunya untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar mendapatkan jawaban dari semua masalahnya. Duh, gimana kalau dia menganggap pertanyaanku konyol dan ditertawakan? Bagaimana jika dia menganggapku bodoh? Ada kamu, kenapa mau nemenin aja? Jadi gini, sebenarnya aku ingin minta bantuanmu ya, Pak Mas. Oh, kalau begitu masuk aja dulu ke rumah. Kita ngobrol di dalam aja. Jadi, apa yang bisa aku bantu? Jadi, saya memiliki 8 orang anak, tapi rumahku tidak cukup untuk ditinggali kami semua. Kalau begitu, kalian beli aja rumah yang lebih besar. Nah, tapi masalahnya duitnya nggak cukup. Apa kamu punya domba di rumah? Tidak. Kalau begitu, beli 1 ekor domba dan taruh di rumahmu. Mendengarkan saran dari Abu Nawas, sang bapak pun langsung bergegas ke pasar untuk membeli domba untuk di rumahnya. Apa kamu ingin beli domba? Kamu mau mulai beternak? Tidak, aku menjaga rumahku tidak sempit. Aneh aja dia kasih saran. Sang bapak hanya tersenyum mendengar hal yang dikatakan sang pedagang. Lalu dia kemudian memilih 1 domba untuk dibawa ke rumahnya. Lalu sesampainya di rumah, sang bapak langsung mengikat domba yang telah ia beli di pojokan rumah. Apa ngapain ikat domba di dalam rumah? Ini saran dari Abu Nawas, biar rumah kita tidak sempit lagi. Rumah kita makin sempit. Nah, itu mah perasaan kamu aja kali. Bapak nggak merasa kok. Kita coba dulu beberapa hari ke depan ya. Kemudian di malam harinya, sang istri datang menemui sang bapak dan marah-marah atas domba yang ada di rumah mereka. Ya Allah, Pak, ngapain sih domba ini? Justru malah membuat rumah kita makin sempit. Tapi ini saran dari Abu Nawas, istriku. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Sayangnya ketenangan itu tak berlangsung lama. Lama-kelamaan sang domba semakin merusuh. Ibu, kambing domba itu makan apa aku? Mendengar hal itu, sang ibu langsung memarahi bapaknya dan langsung menyuruh bapaknya untuk kembali ke rumah Abu Nawas.
Kau datang lagi. Bagaimana? Apakah domba itu berguna? Jadi sebenarnya kedatangan aku kali ini justru minta bantuanmu lagi Abu Nawas, karena domba itu malah membuat buruk keadaan di rumah. Istriku sudah mulai marah. Kalau begitu, beli satu ekor domba lagi. Mendengar saran dari Abu Nawas, sang bapak pun langsung kembali ke pasar untuk membeli satu ekor domba lagi. Setelah memilih domba yang kedua, akhirnya ia pun mengikat domba kedua di sebelah domba pertamanya. Domba-dombaku, makanlah, tumbuhlah dengan sehat, makan sarapan kalian. Setelah 2 bulan berlalu merawat mereka, domba-domba tersebut tumbuh sangat besar dan gemuk, sampai-sampai rumah mereka akan terasa lebih sempit lagi. Aduh, Pak, domba-domba ini makin gemuk. Rumah kita jadi sempit karena mereka makin besar. Coba deh, sana Pak Abu Nawas lagi tanya dan minta saran yang baik untuk membantu kita. Mendengar hal itu, sang bapak pun setuju dengan istrinya. Akhirnya dia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk kembali meminta nasihat. Abu Nawas, domba itu belum bisa menyelesaikan masalahku. Ternyata kedua domba itu belum bisa menyelesaikan masalahmu ya. Kalau begitu, beli satu ekor domba lagi. Lalu kali ini sang bapak diikuti dengan Abu Nawas untuk ikut memilihnya, bergegas ke pasar untuk membeli satu ekor domba lagi. Bagus, ini bagus, bagus. Dengan bantuan Abu Nawas untuk memilih domba, akhirnya sang bapak memiliki 3 domba di rumahnya. Makanlah dengan sehat domba-dombaku, tumbuh dengan sehat. Lalu 2 bulan telah kembali berlalu. Ia pun domba-domba tersebut pun tumbuh semakin besar dan gemuk. Aduh, nggak bisa tidur nih gara-gara domba. Bener nih Pak, aku jadi nggak bisa belajar. Aduh, ganggu banget sih. Satu persatu anaknya kemudian merasa marah dan resah dikarenakan domba-domba yang hidup di rumah mereka. Sang istri pun tak kalah kesal kepada bapak dikarenakan bukan yang menjadi solusi malah menambah masalah. Akhirnya sang istri pun menyuruh bapak untuk kembali ke rumah Abu Nawas untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Nawas, ketiga domba itu malah memperburuk keadaan rumahku. Istri dan anakku marah-marah sekali kepadaku. Nah, kalau begitu jual saja domba-domba itu. Kali ini masalahmu akan terselesaikan. Saran dari Abu Nawas kini masuk akal. Ia pun akhirnya membawa ketiga domba itu ke pasar untuk menjual. Apakah kamu yakin harganya semahal itu? Ada domba kamu gemuk dan sehat, pasti harganya mahal. Baik, kalau begitu. Lalu akhirnya setelah menjual domba-domba tersebut, rumah mereka kembali terasa lega. Dan juga dengan uang yang diperoleh oleh sang bapak,
Ia menggunakan uang itu untuk membeli peralatan seperti kayu, paku, dan bahan-bahan bangunan lainnya agar membangun rumahnya lebih lanjut. Akhirnya Pak, kita punya rumah yang lebih layak lagi. Iya, ini berkat saran dari Abu Nawas. Dari awal yang sarannya mungkin kedengaran cukup aneh, sekarang malah berhasil yang lebih besar. Dari cerita ini kita bisa tarik pesan moral. Pesan moral yang bisa kita tarik adalah bahwa kita harus selalu mensyukuri apa yang kita punya. Kita tidak boleh menyesali sesuatu hanya karena kita tidak menyukainya. Kita selalu harus mensyukuri, dan juga kita akan harus bersabar atas suatu proses, karena jika kita bersabar, kita akan memperoleh sesuatu yang lebih besar. Baik, jadi ceritanya hanya sampai segitu saja, dan kali ini aku akan membacakan aktor-aktornya. Jadi yang pertama ada Damar sebagai bapak, lalu ada Aisyah sebagai ibu dari anak-anak, ada Yunus sebagai Abu Nawas, lalu juga ada Devdan sebagai penjual domba, lalu juga ada Alessia sebagai pembeli domba, lalu ada Neila, Aimi, Fai, Yosef, Raisa sebagai Radit, Davis, dan Aldan sebagai anak-anaknya. Lalu juga ada Irgi, Kenzi, Kevin, Dinara, dan Rara sebagai domba. Lalu ada Akila dan juga Cynthia dan juga Kelani sebagai tukang kayu. Lalu juga ada Maleka, Cynthia, Septi, dan Cleo sebagai tukang bangunan. Dan saya sebagai narator dari kalian semua. Terima kasih. Demi cintamu ya Allah,